إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri dan para santriwati yang semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi, dan semoga kita senantiasa mendapatkan kesehatan yang barokah. Kita mendapatkan kenikmatan aman, kita mendapatkan rezeki. Dan itulah yang menjadi harapan kita dari kenikmatan aman, kenikmatan sehat, dan kenikmatan rezeki. Apa yang kita konsumsi bisa menambah ketaatan kita dan ibadah kita kepada Allah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur betul kepada Allah atas seluruh kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena tidak ada satupun perkara pada kehidupan kita yang lepas dari rahmatnya Allah dan lepas dari takdirnya Allah. Inilah yang menjadikan kita hari ini sangat bersyukur. Apapun yang kita rasakan dan apapun yang kita peroleh, maka ini merupakan bagian dari pertolongan Allah. Semoga hati kita sensitif untuk menyadari betapa besarnya nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ada salah satu renungan yang bagus dari Syekhul Islam. Beliau mengatakan, biasanya kalau kenikmatan terus mengalir, walaupun tanpa diminta, maka biasanya hati akan tumpul dan hati akan kurang sensitif untuk melihat kenikmatan itu. Ketika kenikmatan itu terkadang begitu mengalir, begitu deras dan begitu gampang kita dapatkan. Sama dengan kenikmatan mentari, sinar matahari. Karena kita sering mendapatkan mentari tanpa kita berdoa, tanpa kita meminta. Setiap kita bangun, tidak terlalu lama setelah itu mentari muncul, maka setiap harinya kita melihat mentari, maka akhirnya kita kurang sensitif bahwasanya mentari pagi dan mentari siang dan sore itu termasuk nikmat yang besar. Baru hilang kenikmatan itu ketika sudah beberapa hari kita tidak menjumpai sinar mentari. Itu pula perumpamaan bahwasanya manusia pun sama. Manusia itu terkadang diberikan kenikmatan terus, tetapi dia tidak pernah menyadari kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kenikmatan yang terus datang bertubi-tubi, yang datang pada kehidupan kita, menjadikan kita kurang sensitif untuk melihat itu adalah bagian kenikmatan. Akhirnya kita sering membandingkan hidup kita dengan orang lain. Akhirnya kita suka menakar rezeki kita dengan rezeki orang lain. Akhirnya kita suka untuk mengundi antara nasib kita dengan nasib orang lain. Dan akhirnya hilanglah rasa bahagia pada hati kita ketika lepas kenikmatan dari semua kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Inilah yang menjadikan kita, Masya Allah ya, kita memohon kepada Allah supaya hati kita termasuk hati yang sensitif untuk melihat kembali nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, dan kita ubah dari kenikmatan ini menjadi sebuah ketaatan kita di jalan Allah. Kepada Allah kita berharap dan kepada Allah kita memohon pertolongan. Dan semoga kita senantiasa dikumpulkan bersama hamba-hamba yang bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan mereka. Seluruh jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kehidupan ini secara sederhana menawarkan kepada kita dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah orang yang terbelenggu atau terpenjara dalam kehidupan di dunia, ketika dia mengekang nafsunya dan tidak melampaui batas pada kehidupannya, ketika dia memberikan totalitas ketaatan dia dan khidmah dia kepada Allah.
dia hidupnya layak terpenjara karena banyak sekali perkara-perkara yang harus dia tinggalkan dan banyak perkara yang tidak bisa dia terjang. Hidupnya kayak penjara. Maka orang semacam ini ketika melakukannya ikhlas karena Allah, maka ketika datang hari kematian yang dimulai pada alam barzah yang berlanjut pada kehidupan di akhirat, maka mereka menjadi orang yang betul-betul bebas, mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan apa yang dia mau untuk membalas semua penderitaan dalam tanda kutip yang dia berikan ketika hidup selayak penjara di dunia, ketika dia memberikan ketaatan kepada Allah. Ini yang pertama. Ada manusia yang kedua, ada manusia yang mereka bebas pada kehidupan di dunia. Dia melakukan apa yang dia mau. Dia terjang, dia terbas apapun yang dia hadapi tanpa memperdulikan Allah, tanpa memperdulikan Rasulullah. Hidupnya melampaui batas, hidup sebebas-bebasnya. Mereka sering berkata hidup selayak burung yang bebas tanpa ada yang mengekang. Akhirnya ketika mati, akhirnya dia terpenjara untuk membalas semua perbuatan yang dia lakukan ketika dia melampaui batas pada kehidupan di dunia. Dua ini tawaran yang ada pada kita selaku manusia yang beriman. Tawaran yang pertama bisa kita ambil ataupun kita tampik. Tawaran yang kedua pun sama, bisa kita ambil ataupun kita bisa tampik. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita tentunya mengerti bahwasanya kebebasan kehidupan akhirat itu terkadang harus ditebus dengan semua pengorbanan yang harus diberikan dalam kehidupan di dunia. Menjaga mata, menjaga telinga, menjaga tangan, dan menjaga dari perkara yang syubhat dan haram, di mana sebagian orang tidak memperdulikan haram, di mana sebagian besar orang tidak memperdulikan yang syubhat. Tapi memang kebebasan itu sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Dan tidak mungkin kita mendapatkan kebebasan nanti tanpa ada sebuah unsur perjuangan dan pengorbanan yang diberikan pada kehidupan hari ini. Kita walaupun tidak sombong ya, dan kita tidak walaupun kita tidak jumawa, kita ingin menjadi orang yang mendapatkan kebebasan dalam kehidupan di akhirat. Dan kita ingin pada kehidupan di dunia ini kita memahami maknanya, bahwasanya kehidupan di dunia ini merupakan bagian dari sebuah ujian yang harus dilewati. Ada pengorbanan yang harus diberikan. Ada konsekuensi yang harus dihadapi dan hidupnya sebagaimana penjara. Tapi kalaulah ini untuk mendapatkan kebebasan di akhirat, maka sesungguhnya ini merupakan jalan yang layak diperjuangkan. Nah, inilah yang menjadikan kita, kenapa kita membahas kitab, yaitu 175 Jalan ke Surga, karena sesungguhnya pembahasan tentang surga itu selalu menyenangkan, dan pembahasan tentang surga itu selalu menenangkan untuk kita. Di tengah kondisi di dunia yang sekarang, sebagaimana yang kita jumpai, sebagaimana kondisi fitnah yang hari ini kita sering hadapi, maka membicarakan tentang surga, dan jalan apa saja yang harus kita persiapkan menuju kepada sebuah kehidupan yang sempurna, maka ini merupakan salah satu obat terapi dari berbagai macam perkara yang mengecewakan yang sering kita dapatkan dalam kehidupan. Kehidupan itu memang tidak sempurna, tapi kehidupan di akhirat itu sempurna. Kehidupan di dunia itu memang tidak ideal, tetapi kehidupan di akhirat itu ideal. Dan inilah yang menjadikan kita keluar dari berbagai macam fitnah kehidupan hari ini yang terkadang menyisakan kesedihan, menyisakan kekecewaan, maka kita bersiap-siap menuju kepada kehidupan yang lapang dalam kehidupan di akhirat, dimulai dari perjalanan kita mengkaji tentang ilmu supaya kita paham apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan ketika kita telah menetapkan tujuan yang sama, yaitu adalah menuju kepada Allah, meraih rahmat dan surganya Allah. Sekarang, setelah kita memahami betapa pentingnya kita memahami tentang pentingnya perjalanan kita ke surga, maka inilah yang menjadikan kita membahas tentang sebuah buku bersama dengan Masjid di Latinas Al-Aqsa. Kita membahas tentang 175 jalan ke surga. Pembahasan ini akan melahirkan petunjuk yang harus kita pahami, dan kita minta keberkahan dari setiap petunjuk yang kita pelajari, supaya dari setiap petunjuk yang kita pelajari bisa menjadikan kita tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, sekarang kita sampai kepada pembahasan yang ke-26. Sebelum saya membahas tentang poin yang ke-26, saya mengingatkan sebagai bentuk review kembali dan mengingatkan kembali
bahwasanya salah satu di antara poin penting dalam perjalanan kita ke surga yaitu adalah bagaimana kita membaca ayat kursi selepas kita sholat. Dan sesungguhnya siapapun yang melazimi membaca membaca ayat kursi selepas dia sholat, maka tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara dirinya dengan kehidupan di surga. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan di dalam satu riwayat dari riwayat An-Nasai, man qara'a ayatal kursi dubura kulla sholatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Makanya Nabi memberikan garansi, Nabi memberikan jaminan. Siapapun yang membaca ayat kursi selepas dia sholat, maka tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk menuju kepada surganya Allah kecuali dengan kematian. Jadi yang menghalanginya itu adalah kehidupan dia. Artinya setelah kematian maka dia dijamin dan digaransi untuk memasuki surga. Tentunya ini keutamaan besar pada ayat kursi. Tentunya keutamaan sebesar ini tidak akan kita peroleh sampai betul-betul kita memenuhi prosedur bagaimana membaca ayat kursi yang bisa menjadikan seseorang otomatis dijamin dengan surga. Yaitu membacanya, mengetahui maknanya, mentadaburinya, lalu mengamalkan sesuai dengan konsekuensi yang ada di dalam surat, yang ada di dalam ayat kursi. Dan kita sudah bahas beberapa kali pertemuan tentang makna dan tafsir di dalam ayat kursi yang kita harus pahami, yang kita harus mengerti. Supaya ayat ini menjadi garansi dan menjadi jaminan kita untuk mendapatkan surganya Allah. Bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak. Apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika kita perintahkan untuk sholat. Kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat saja. Apalah arti baik secara zahir kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama 1 bulan itu 1 pekan mereka tidak beribadah. Inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas kaidah Rabbani? Kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah? Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan la tuhaditsuna illa bil Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Kalau merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail. Sekarang mari kita menuju kepada poin yang ke-26. Pada poin yang ke-26, di sini dikatakan salah satu di antara penempuh jalan ke surga, yaitu adalah para penempuh jalan surga itu harus menyadari dan harus betul-betul tahu bahwasanya surga telah diciptakan oleh Allah dan neraka telah diciptakan oleh Allah. Surga yang nanti kita tuju merupakan surga. Surga yang kita tuju merupakan surga yang dulu pernah dihuni oleh Nabi Adam. Dan neraka pun sudah ada. Sesungguhnya surga dan neraka adalah makhluk qatani, 2 makhluk Allah. Dia telah eksis dan dia telah ada. Dan dia tidak rusak dengan adanya hari kiamat. Makanya kita sering sekali mendapatkan kabar dari Allah dan mendapatkan berita dari Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menceritakan tentang orang-orang yang telah sampai dan mendarat di surga, walaupun baru ruhnya. Adapun orang mukmin mengimani bahwasanya nanti kita juga masuk surga secara maksimal dan secara utuh antara ruh dengan jasad. Ada nggak orang-orang yang hari ini sudah masuk surga? Ada, tetapi baru sebatas ruhnya. Dan sesungguhnya yang puncak maksimal itu masuk surga adalah ruh dan jasad. Rasulullah menceritakan tentang Ja'far, salah satu sahabat beliau dan keluarga beliau, yang ternyata kedua tangannya yang putus dalam perang Mu'tah digantikan dengan sayapnya malaikat dan telah terbang di antara satu pohon di surga dengan pohon di surga. Berarti surga sudah ada. Kita juga menyaksikan dalil
Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap orang yang mati, setiap jenazah ketika dibawa ke alam kubur, yara maq'adahu fil jannah au yara maq'adahu finnar. Setiap para jenazah yang sudah ada di dalam kuburan mereka, maka sesungguhnya mereka itu diperlihatkan tempat tinggalnya nanti di surga atau tempat tinggalnya di neraka. Itu pun sudah diperlihatkan. Dan itu menunjukkan dalil untuk menguatkan bahwasanya surga itu sudah ada. Kita juga mendapati sebuah kisah, sebuah riwayat dari Bara' bin Azib, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya manusia ketika mereka di dalam alam barzah atau di dalam kuburnya, setelah mereka menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir, maka kalau dia mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir, maka Allah berfirman di atas arsy-Nya. Allah berfirman, "Shadaqa abdi, hambaku ini benar di dalam imannya." Lalu Allah berfirman, "Iftahu lahu baban ilal jannah." Maka bukakanlah antara pintu dia dan pintunya ke surga. Maka dibukakanlah oleh para malaikat sebelum meninggalkan dia. Dibuka antara kehidupan barzahnya dan kehidupan di surga yang dia jumpai. Dia melihat bagaimana indahnya surga. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya surga itu merupakan makhluknya Allah bersama dengan neraka. Dia ada. Dia sudah ada di satu tempat yang hanya Allah mengetahuinya. Hanya Allah yang memahaminya di mana tempatnya surga dan neraka. Dan dia tidak akan rusak walaupun terjadinya hari kiamat dengan izin Allah. Dengan apa yang Allah kehendaki dan itu mudah bagi Allah. Setelah kita mengetahui satu fakta bahwasanya surga itu ada dan surga yang kita nanti tuju merupakan surga dan surga yang kita tuju merupakan surga yang dihuni oleh Nabi Adam, maka sesungguhnya inilah pula yang menjadikan kita memahami bahwasanya surga itu makhluk. Surga itu makhluk. Dan ternyata surga itu bisa berbicara, surga itu bisa berdoa, sebagaimana neraka itu bisa bicara dan neraka itu bisa berdehem, neraka itu bisa mengeluarkan suara yang menakutkan, dan ini merupakan fakta dari penciptaan surga dan neraka. Nah tentunya paham ya, sesungguhnya surga diciptakan oleh Allah dengan rahmatnya, neraka diciptakan oleh Allah dengan keadilannya, dan ternyata surga dan neraka itu bereaksi. Ya, mereka bisa berkata, mereka bisa berbicara, mereka bisa untuk marah ketika mendapati penduduk neraka itu dimasukkan ke dalam neraka, dan itu menunjukkan tentang fakta tentang masalah surga dan neraka. Salah satu di antara hal yang kita harus paham adalah ternyata surga itu bukan hanya bisa bicara, tapi ternyata surga itu bereaksi dengan siapapun manusia beriman yang berdoa meminta kepada surga, dan neraka itu ternyata juga mengetahui dan memahami siapa yang berdoa berlindung dari neraka dan bereaksi terhadap doa itu. Masya Allah ya, ini hadis yang apabila kita tadaburin, ini hadis Masya Allah memberikan sebuah harapan kebaikan dan memberikan sebuah rojak, sebuah optimisme tentang masalah kehidupan di akhirat. Saya baca dulu hadisnya. Man sa'alallahul jannah, man sa'alallahal jannah salasa marratin qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannah. Wa man istajara minan nari salasa marratin qala an-naru Allahumma ajirhu minan nar. Maka dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis An-Nasa'i, di hadis ini termasuk pada kategori hadis sahih, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sabdanya Nabi tidak pernah salah. Nabi kemudian mengatakan, sesungguhnya siapapun manusia yang beriman, yang mereka itu memohon kepada Allah surga, satu harinya 3 kali dia memohon surga kepada Allah, maka surga itu bereaksi terhadap permintaan itu. Surga mengetahui permintaan itu kepadanya, lalu surga itu akan bertawasul, lalu surga itu akan berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, fulan ini meminta kepadamu supaya dimasukkan kepadaku, yaitu surga. Maka masukkanlah dia ke dalamku ya Allah, sebagaimana permintaan yang dia telah minta kepadamu ya Allah. Insya-Allah. Sebagaimana neraka itu ternyata bereaksi, dan neraka mengetahui siapa yang berdoa berlindung darinya.
Makanya Rasulullah melanjutkan, "Wa man istajara minan nari salasa marratin." Siapapun yang memohon dijauhkan dari neraka 3 kali dalam satu hari, dia memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari neraka, maka neraka bereaksi dan dia memohon kepada Allah, "Ya Allah, jauhkanlah dia dariku sebagaimana dia telah memohon kepadamu supaya dia dijauhkan dariku dan dia tidak termasuk dari penghuniku." Maka inilah yang menjadikan kita, hadis ini memberikan kepada kita banyak sekali sebuah perenungan bahwasanya pertama, jangan pernah malu untuk terus meminta kepada Allah diberikan surga. Dan jangan pernah sungkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Ya. Karena itu merupakan salah satu di antara keutamaan kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan surga dan dijauhkan dari neraka. Kalau ada yang tiba-tiba berkata begini, "Ustadz, orang yang ikhlas adalah orang yang ketika berdoa tidak memohon surga dan tidak meminta perlindungan dari neraka. Karena dia kalau sudah ikhlas, dia tidak peduli di surga atau di neraka." Nah, ini sebuah narasi yang harus dijawab. Apakah betul orang yang berdoa dengan ikhlas, dia tidak peduli surga dan neraka? Apakah semacam itu? Maka sebenarnya ini salah, kurang tepat dari berbagai macam sisi. Pertama, orang yang paling ikhlas itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling ikhlas itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Dan Rasulullah adalah orang yang paling ikhlas di dalam kehidupan orang beriman. Tidak ada yang mengalahkan bagaimana kualitas keikhlasan Nabi di antara seluruh manusia yang ada. Nabi adalah orang yang paling ikhlas. Tapi apakah Nabi memohon surga kepada Allah dan meminta perlindungan dari neraka? Iya. Bukankah Nabi yang mengambil contoh dan memberikan contoh kepada kita? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Yang mengajarkan adalah Rasulullah. Berarti Nabi, orang yang paling ikhlas saja, peduli tentang permohonan meminta surga dan peduli perlindungan beliau dari neraka. Itu Rasulullah. Yang mana sudah dijamin dengan surga. Itu pun masih berdoa memohon kepada Allah supaya diberikan surga. Ya. Di ayat yang lainnya, di ayat Quran kita sering sekali mendapati bahwasanya Allah menyuruh kita untuk bergegas menuju kepada surga. Sari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Bergegaslah kamu menuju kepada surga dan ampunan Allah. Allah yang menyuruh kita untuk bergegas menuju kepada surga. Berarti sesungguhnya orang yang mengatakan bahwasanya orang yang ikhlas itu tidak peduli apakah surga dan neraka, yang terpenting adalah ridhonya Allah, maka ini agak kurang tepat. Karena yang tepat adalah kita memang diperintahkan untuk memohon surga dan kita diperintahkan untuk memohon perlindungan dari api neraka. Itu yang kita baca dalam ayat dan hadis. Kemudian kita bedah poin yang kedua, yang kita bedah secara definisi keikhlasan. Apa sih definisi keikhlasan? Definisi keikhlasan itu adalah memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah dan berharap balasan hanya dari sisi Allah. Itu ikhlas. Ikhlas itu lawannya dua, yaitu orang yang beramal tapi niatnya untuk dunia, dan yang kedua orang yang beramal niatnya untuk riya atau ingin mendapatkan pujian manusia. Itu merupakan lawan dari keikhlasan. Maka kalau ada orang, dia beribadah, memurnikan ibadah dia kepada Allah, dan dia berharap pada pahala dan balasan di sisi Allah, maka itu adalah orang yang ikhlas. Dan salah satu balasan Allah itu apa? Surga.
Salah satu balasan Allah itu adalah surga. Jadi mengharapkan apa yang Allah persiapkan bagi orang yang beriman itu sesuatu yang maklum, sesuatu yang lazim. Karena yang menyediakan surga dalam kehidupan orang yang beriman itu Allah. Dan Allah sendiri yang menyuruh kita bergegas, berlomba-lomba menuju kepada surganya Allah itu Allah. Bahkan Rasulullah pun memohon kepada Allah diberikan surga walaupun beliau telah dinobatkan menjadi pemimpin tertinggi para penduduk surga. Jadi disinilah kita memahami dari satu hal ini, bahwasanya berdoa meminta surga itu tidak menghilangkan keikhlasan kita. Apakah saya ketika beramal karena surga hilang keikhlasan? Enggak, surga itu balasan dari Allah. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan, saya itu mencari ridhonya Allah. Mau ditaruh di surga atau neraka, saya tidak peduli. Loh, kita harus peduli karena yang menyuruh kita berlindung dari neraka Allah dan Rasulnya, yang menyuruh kita supaya kita mendapatkan rahmat dengan menjemput surganya Allah itu adalah Allah pula. Jadi memohon surga dan meminta perlindungan dari neraka itu merupakan bagian dari sesuatu yang terdapat dalilnya di dalam kitabullah dan hadis Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, disinilah kita memahami antara korelasi doa, memahami tentang posisi doa. Doa itu ternyata menggelegar dan doa itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaimana tidak memiliki kekuatan luar biasa? Doanya seorang hamba di dunia, dimanapun kita berada, di Semarang, di Bekasi, di Bintaro, di Surabaya, dimanapun kita berada, doa itu ketika dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah, meminta surga. Lu sampai surga saja mengetahui siapa yang memohon surga kepada Allah. Itu menunjukkan kepada kita, itulah kekuatan doa. Jadi posisi doa itu luar biasa. Lu sampai surga saja bereaksi dengan orang yang berdoa. Neraka yang sedemikian kuatnya, bahkan ketika neraka itu diciptakan, hatta sampai malaikat Malik saja tidak pernah tersenyum semenjak neraka itu diciptakan. Neraka yang sedahsyat itu menyimpan berbagai macam lapisan hukuman bagi mereka yang melampaui batas pada kehidupan mereka di dunia. Itu pun malaikat Malik saja, itu tidak tersenyum. Itu pun bereaksi dengan doa yang dipanjatkan seorang manusia. Jadi, yang kita ambil di sini itu apa? Ternyata luar biasa. Ternyata luar biasa. Doa itu posisinya luar biasa. Melesatnya itu ke tempat-tempat jauh. Sampai surga yang belum pernah kita jumpai, neraka yang belum pernah kita lihat sekalipun, dan neraka yang belum pernah kita jumpai itu pun ternyata sudah bereaksi dengan doa kita. Jadi kalau saya berdoa dengan tulus dan ikhlas, Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. 3 kali malaikat ketika mendapati saya ikhlas berdoa memohon surga, maka malaikat langsung memohon, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah fulan itu kepadaku karena dia memohon kepadamu supaya dimasukkan kepadaku. Walaupun saya berdoanya baru di sekitar Bekasi. Nah, itu menunjukkan kepada kita itu doa. Makanya sesuatu yang luar biasa menembus berbagai macam dimensi adalah doa. Ini menyadarkan kita semuanya sebagai seorang penuntut ilmu, betapa seorang penuntut ilmu adalah mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Dan di antara yang diagungkan oleh Allah itu adalah kekuatan doa. Makanya betul ketika Rasulullah SAW menyampaikan ad-doa umukhul ibadah. Doa itu merupakan inti dari ibadah. Makanya Masya Allah ya. Kalau kita ditinggalkan bapak dan ibu kita nangis, tangisan kita tidak terdengar. Kita ngadain konser misalkan untuk bapak dan ibu kita, tidak terdengar. Tidak terdengar. Kalau kita setelah sepeninggal orang tua kita teriak-teriak kita di rumah memanggil bapak dan ibu kita, tidak akan pernah terdengar. Tapi ketika kita berdoa kepada orang tua kita, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah diriku, ampunilah kedua orang tuaku dan orang mukmin nanti pada waktu hisab ditegakkan. Maka doa kita nyampe kepada orang tua kita. Masya Allah ya. Teriakan kita berapa oktav sekalipun tidak akan nyampe kepada bapak dan ibu kita yang sudah meninggal dunia. Tapi doa kita selirih apapun kepada orang tua nyampe.
Itulah yang menjadikan kita harus memahami betapa, Masya Allah ya, betapa luar biasanya posisi kita di dalam doa. Makanya kita belajar dari sini. Kalaulah doa saja, surga dan neraka bereaksi dengan doa kita, bahkan mereka ikut turut membantu kita di dalam berdoa supaya kita dimasukkan surga dan dijauhkan dari neraka ketika kita berdoa, meminta surga dan perlindungan dari neraka, maka itu menunjukkan kepada kita. Penuntut ilmu adalah salah satu identitas mereka adalah orang yang selalu mengagungkan doa dan menggunakan doa sebagai senjata ideal dalam kehidupannya untuk meraih ridhonya Allah, itu doa. Itu yang kita harus pahami. Jadi kalau ada penuntut ilmu, ada orang mengaku dirinya hambanya Allah, tapi jarang berdoa, itu menunjukkan jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah itu membenci. Yang dibenci oleh Allah bukan hanya pezina, tapi orang yang tidak pernah berdoa. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Orang yang tidak pernah minta, orang yang tidak pernah doa, maka Allah murka kepadanya. Ini yang kita pahami poin yang kedua, yaitu kekuatan doa. Yang ketiga, maka ketika kita sudah mengetahui bahwasanya kekuatan doa sedemikian besar, maka kita sebagai penempuh jalan ke surga, maka jangan pernah lelah untuk terus memohon kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah surga dalam kehidupan kita. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, sholawat kita kepada Rasulullah. Ya, makanya saya sudah pernah menyampaikan, seorang mukmin sebelum minta tetek bengek urusan dunia itu apa? Seharusnya dia melazimi permintaan 5. Meminta surga, dijauhkan dari neraka, meminta diberikan sikap istiqomah, diberikan husnul khotimah, diampuni dosanya dia dan dosa orang tuanya, dan diberikan petunjuk. 5 ini minimal yang selalu dilazimi para ulama solih terdahulu sebelum mereka meminta tetek bengek pada urusan-urusan dunia yang mereka sedang hadapi. Maka orang-orang solih terdahulu itu selalu melazimi permintaan 5 ini. Yang pertama, meminta surga, dijauhkan dari neraka. Yang kedua, meminta husnul khotimah. Yang ketiga, diberikan sikap istiqomah. Yang keempat, diampuni dosanya dan dosa orang tuanya. Dan yang kelima adalah meminta petunjuk. Ya. Maka disinilah kemudian kita memahami, berdoalah kepada Allah. Karena sesungguhnya surga itu terus bereaksi dengan doanya kita. Dan neraka pun bereaksi dengan doanya kita. Dan kita berada pada kondisi ketika kita masih bisa berdoa kepada Allah. Karena ada satu waktu ketika doa kita tidak lagi bisa dipanjatkan ketika manusia sudah terbujur di dalam alam barzah. Kalau sudah terbujur di alam barzah, ya tentunya tidak ada lagi efeknya berdoa. Berdoalah kepada Allah. Dan saya sering sekali menyampaikan di dalam banyak kesempatan. Orang yang banyak mengetuk pintu adalah orang yang paling besar dibukakan pintu untuknya. Dan orang yang paling banyak meminta surga kepada Allah adalah orang yang paling besar kemungkinan dia juga mendapatkan surga karena permintaan dia kepada surga. Ya. Mari kita belajar dari seorang sahabat yang bernama Ukasyah. Rasulullah SAW pernah dalam satu kesempatan beliau menyampaikan tentang sebuah riwayat.
Sesungguhnya nanti disampaikan, sesungguhnya nanti ada orang yang masuk surga 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, yang mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak pernah tatayur. Tatayur itu menganggap sial pada isyarat-isyarat yang mereka jumpai. Mereka tidak pernah menggunakan pengobatan dari api. Kemudian mereka hanya tawakal sama Allah. Maka pada saat itu Rasulullah SAW sudah menerangkan, nanti ada 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab. Ya, sifatnya ini, tidak pernah meminta diruqyah, dia tidak pernah tatayur, dia tidak pernah menggunakan pengobatan dari api, dan dia tawakal hanya kepada Allah semata. Ketika Rasulullah menerangkan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, ketika disebutkan kata surga dan orang yang masuk surga tanpa hisab, langsung ada seorang sahabat itu, dia bergegas karena saking cintanya dia kepada surga, dia langsung berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, jadikanlah saya termasuk di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab." Siapa yang langsung merespon dengan permintaan itu kepada Nabi? Namanya sahabat Ukasyah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Anta minhum," kamu termasuk di antara 70.000 orang tanpa hisab itu. Masya Allah ya. Yang kita lihat di sini adalah bagaimana seorang sahabat Ukasyah. Maka sahabat Ukasyah pasti memiliki sifat 4 ini. Dia tidak pernah minta diruqyah. Dia kemudian tidak pernah tatayur, merasa sial dengan apa yang dia lihat. Dia tidak pernah menggunakan pengobatan api, dan dia selalu tawakal kepada Allah. Maka Ukasyah itu pasti memiliki 4 sifat ini. Karena apa? Rasulullah mengatakan dan mengkategorikan kamu termasuk di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Tapi yang menarik juga yang kita ambil dari karakternya seorang sahabat Ukasyah radhiyallahu anhu itu apa? Sahabat Ukasyah itu selalu semangat kalau membicarakan surga. Jadi ketika Nabi sedang menerangkan 70.000 orang yang masuk surga, dia langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan saya termasuk di dalamnya." Jadi para penempuh jalan surga itu selalu semangat kalau membicarakan tentang surga. Bukan malu-malu dan sungkan, "Aduh, janganlah, saya nggak pantas." Tidak begitu. Itu tidak yang diperlihatkan oleh sahabat Ukasyah. Sahabat Ukasyah itu tahu bahwasanya ini merupakan pembicaraan tentang surga nih. Apalagi ini pembicaraan tentang masuk surga tanpa hisab. Maka dia langsung meminta, "Ya Rasulullah, doakanlah saya termasuk di antara 70.000 orang itu ya Rasulullah." Lalu Nabi mengatakan, "Kamu termasuk di dalamnya." Jadi orang yang cinta surga itu selalu bergetar dia dan ingin sekali untuk meraih surga itu ketika dia mendengar kata surga. Makanya sampai kita menjumpai, kita mendapati bagaimana adabnya Nabi dan bagaimana akhlaknya Nabi kalau membaca Quran kan. Nabi itu kalau membaca Quran, kalau melewati ayat-ayat tentang surga, beliau berhenti sejenak lalu berdoa minta surga. Lalu ketika beliau melewati ayat-ayat yang menceritakan tentang neraka, maka beliau pun berdoa supaya diberikan perlindungan dari neraka. Padahal kata surga dan neraka itu diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran itu, kalau tidak salah hampir 200 kali Allah mengulang kata surga. Berarti setiap Nabi membaca Al-Quran itu selalu melewati ayat surga, beliau meminta surga. Kenapa? Itulah reaksi fitrah orang yang jatuh cinta kepada surga dan berharap untuk mendapatkan surga. Maka apapun yang mengkaitkan itu tentang surga, maka dia langsung bergegas untuk memohon kepada Allah. Mari kita mencoba membedah. Apa sih makna yang kita dapati ketika Nabi setiap membaca Al-Quran, menceritakan tentang surga, kemudian beliau berhenti sejenak. Lalu kemudian beliau memohon surga. Nabi ingin memperlihatkan satu makna kepada kita. Apapun yang sedang ada di hadapanmu tentang surga, mintalah surga itu. Walaupun kamu sedang membaca Al-Quran, berhenti sejenak. Lalu kemudian mintalah kepada Allah supaya kamu diberikan surga. Sama dengan Nabi ketika Nabi melewati ayat-ayat yang menceritakan tentang neraka. Nabi berhenti sejenak. Nabi tidak melanjutkan. Bacaannya langsung gitu, enggak. Kemudian Nabi itu kemudian berhenti sejenak. Kemudian Nabi berdoa supaya dijauhkan dari neraka. Itu menjadikan kita memahami betul.
Orang yang betul-betul ingin mendapatkan surga, walaupun kita juga sadar kualitas kita masih banyak kemaksiatan, masih banyak dosa, kita harus mengerti, memang kita pelaku dosa, tapi jangan pernah membenci surga. Kita sepakat, kita memang pelaku dosa, tapi jangan pernah tidak bersemangat untuk membicarakan surga. Kita sepakat, memang kita ini pelaku dosa kok. Saya nggak pernah mengatakan kita malaikat, kita ini pelaku dosa. Tapi pelaku dosa bukan berarti dia membenci surga kan? Kita memang pelaku dosa, tapi kita harus bersemangat kita memang pelaku dosa, tapi kita bersemangat untuk minta surga. Kita memang pelaku dosa, tetapi kita harus selalu memohon kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah dengan surga. Dan kita menata prasangka kita terus bahwasanya kita dirahmati oleh Allah dan kita diampuni oleh Allah. Supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah. Ya. Jangan pernah mengatakan saya pelaku dosa. Betul, siapa sih dari kita yang nggak pelaku dosa? Kita ini pelaku dosa, tapi jangan pernah memaklumi dosa. Kita ini pelaku dosa, tapi jangan pernah berhenti berharap untuk mendapatkan surga. Kita ini pelaku dosa, tapi jangan pernah putus harapan untuk memohon surga datang dalam kehidupan akhirat kita. Kita memang pelaku dosa, tapi kita tahu bahwasanya rahmatnya Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah. Jadi itu yang menjadikan kita terus bereaksi dengan masalah surga. Makanya pada poin ke-26 ini disampaikan kepada kita supaya kita paham. Para penempuh surga itu selalu bereaksi tentang surga dan tidak pernah letih di dalam dia memohon kepada Allah supaya dia diberikan surga. Kita memang pelaku dosa, Ustaz. Iya, kita ini pelaku dosa sama. Bisa jadi yang ngomong lebih besar dosanya daripada yang mendengar. Na'udzubillah min dzalik. Allah ampuni dosa kami. Bisa jadi orang yang mendengar itu lebih banyak kebaikannya daripada saya yang bicara. Tapi walaupun kita ini pelaku dosa, teruslah meminta surga kepada Allah. Karena Allah tidak pernah melarang seseorang untuk memohon surga. Pernah nggak Allah kemudian menyampaikan kepada manusia, kamu kalau berdosa ini jangan minta surga. Kalau kamu dosa ini jangan minta surga. Allah tidak pernah mengatakan itu. Allah mengatakan mintalah surga, mintalah surga. Surga bisa ditebus dengan dosa yang disusul dengan kata tobat. Makanya pintu surga ada 8. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu aiman. Pintu yang dimasuki 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian ada pintu ridho, orang yang ridho. Ada pintu menahan marah dan memaafkan manusia, dan pintu tobat. Artinya bahwasanya kenapa Allah jadikan salah satu pintu surga itu dinamakan pintu tobat? Karena Allah tahu ada pelaku dosa yang mereka juga tidak pernah berhenti berharap untuk mendapatkan surganya Allah. Yang mereka itu kemudian terus memohon kepada Allah supaya mereka diberikan surganya Allah. Maka jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Allah supaya diberikan anugerah surga dalam kehidupan. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka, ya Allah. Ketika pandangan, Maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. macam peristiwa, yang mana peristiwa itu satin orang, maka kelak pada kehidupan di akhirat mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, Tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr, yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu, semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya itu berisi di dalamnya air, dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Orang yang rajin mengetuk pintu adalah orang yang paling kemungkinan besar dibukakan pintu. Mintalah kepada Allah sering-sering. Sembari kita memperbaiki prasangka kita kepada Allah. Emang penting kan? Emang pentingkah kita memperbaiki prasangka kita, Ustaz, untuk mendapatkan surganya Allah? Oh, penting sekali.
Penting sekali kita selalu memohon dan memperbaiki bagaimana prasangka kita tentang masalah surga. Ini ada sebuah riwayat yang sahih. Ada seorang hamba. Dia disidang oleh Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, adkhilhun nar. Hamba ini masukkanlah dia ke neraka. Lalu hamba ini ketika mendengar kata neraka, hamba ini kemudian berkata, inna hadza laisa bidhanni bika. Ya Allah, bukan ini yang aku prasangkakan kepadamu, ya Allah. Lalu Allah tanya kepada hamba ini. Walaupun Allah sudah tahu jawabannya, tapi Allah tanya sebagai ilmu dan pelajaran buat kita. Wa ma dhannuka bi? Yang kamu selama ini prasangkakan kepadaku apa sepanjang hidupmu sampai kamu aku sidang di sini? Antaghfira li wa tarhamani ya Rabbi. Lalu orang itu berkata, ya Allah, yang aku prasangkakan tentang dirimu, ya Allah, engkau merahmati saya. Engkau ngampuni dosa saya, ya Allah. Lalu kemudian Allah berkata, adkhilhun jannah. Aku maafkan kamu, aku rahmati kamu, masuklah kamu ke dalam surga. Allah lalu memenuhi prasangka hamba itu, persis sebagaimana prasangka hamba itu kepada Allah. Ya. Tapi inilah yang menjadikan kita paham betul. Ya. Bahwasanya kita tahu, bahwasanya kita pendosa. Kita ini pendosa. Tidak ada di antara kita yang tidak pendosa, tapi pendosa itu tidak boleh untuk membenci surga. Pendosa itu tidak boleh putus harapan. Pendosa itu tidak boleh kehilangan asa tentang rahmatnya Allah, tentang ampunan Allah, tentang maafnya Allah. Itu harus terus dipupuk. Dan itulah yang menjadikan kita berdoa. Kalaupun ada di antara yang mendengar masih berzina, berdoalah minta surga. Bisa jadi permintaanmu ke surga dan dijauhkan dari neraka, itu yang akan membimbingmu supaya engkau bertobat. Kalau ada di antara kalian, ada yang masih makan riba, teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Teruslah memohon kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam surga. Bisa jadi permohonanmu tentang surga, itu yang akan menjadi sebab terhentinya kamu dari makan riba. Bisa ada di antara kalian masih minum khamr, ada yang masih pacaran, dipegang-pegang sama laki-laki yang belum mau berkomitmen apapun. Dilakukan apa saja kepada dirimu dan kamu tidak pernah menolak ketika kamu tenggelam dengan syahwat. Tetap berdoalah engkau kepada Allah. Diberikan surga dan dijauhkan neraka. Bisa jadi doamu itulah yang akan menjadi benteng yang menjagamu dari dosa-dosa itu di hari esok atau di hari lusa. Itu yang kemudian kita harus paham. Ya. Jadi inilah perkara yang kemudian kita harus mengerti. Ini perkara yang kita harus hadirkan, betul. Ternyata surga itu bukan eksklusif. Surga itu bisa dimasuki sama siapa saja. Dan sesungguhnya sesungguhnya surga itu tidak pernah diciptakan oleh Allah secara eksklusif. Surga itu diciptakan oleh Allah untuk siapa saja yang mau. Lalu mengatur langkah menuju kepada apa yang dia mau. Dan menuju kepada apa yang dia tuju. Berdoalah terus. Terus berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Doa tentang surga, istiqomah. Doa tentang husnul khotimah. Diampuni dosa kita dan diampuni dosa orang tua kita. Dan minta petunjuk. Teruslah berdoa. Antum bisa bayangkan enggak? Di antara satu hari ketika kita terus berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Pas ketika ngelewatin waktu yang mustajab, tiba-tiba di antara ratusan doa yang kamu pernah minta sama Allah tentang surga, pernah melewati detik dan menit mustajab yang tidak engkau sadari, Allah terima doa itu. Kita bisa bayangkan, surga akan diberikan kepadamu utuh oleh Allah dengan doa yang kita panjatkan. Saya malu minta sama Allah. Doa itu ibadah, bukan minta.
Minta itu bonusnya. Doa itu ibadah. Jadi kalau ada orang yang berdoa terus dikatakan sama orang, kamu tuh doa terus tidak ibadah. Lu doa itu ibadah. Dan bisa jadi di antara kita itu adalah beribadahnya dengan doa kepada Allah yang tidak pernah mengenal kata putus harapan dan putus asa. Allah tidak suka saya yang putus asa. Allah mensejajarkan orang yang putus asa itu dengan kelakuan dan karakternya orang-orang kafir. Terus meminta sama Allah. Ya. Karena sesungguhnya surga itu mendengar doamu. Setelah doamu terdengar oleh surga, maka surga yang langsung minta sama Allah. Dengan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah, surga langsung minta kepada Allah. Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah dia ke surga, ya Allah. Masukkanlah dia ke surga, ya Allah. Neraka yang sedemikian luar biasanya. Hatta sampai malaikat Malik tidak mampu tersenyum semenjak neraka diciptakan. Ketika engkau berdoa, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Maka neraka itu dengan kedudukannya yang begitu agung minta sama Allah. Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, saya ini neraka. Tapi hamba ini ketakutan kepada diriku. Maka jauhkanlah dia dari diriku, ya Allah. Jauhkanlah dia dari diriku, ya Allah. Sampai neraka pun yang sebenarnya tidak memiliki belas kasih masih berdoa kepada orang yang meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari neraka. Apa enggak indah hadis ini? Hadis ini indahnya luar biasa. Hadis ini membangun harapan. Hadis ini membangun asa. Hadis ini membangun sebuah hal yang betul-betul indah bagi orang yang beriman. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Wa a'udzubika minan nar. Wa a'udzubika minan nar. Allah wa a'udzubika minan nar. Semoga Allah terima keinginan dan harapan kita untuk memasuki surga. Walaupun diri masih berkubang dengan dosa dan kemaksiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.